Ya, Mohon Pak. udah ready semua ya, Mbak Rizka, Mbak Saat, Kamel. Sudah Ya. Pak. Sudah Pak. Kalau saya mau memulai itu kayak kesannya itu kayak sepaneng gitu. Enggak Pak. Enggak ya. Jadi Enggak, masih Pak. belajar dinamis. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan malam ini kita akan bincang asik ya, bincang asik tentang teknik kimia. Meskipun malam minggu ya, mengganggu aktivitas bagi Malam Senin, Pak. Oh iya, malam Senin. Soalnya saya itu sudah nggak ingat malam minggu. Kalau dulu masih remaja, belum keluarga itu ingat. Nah, malam ini ya, jurusan kita program studi teknik kimia. Apa sih itu teknik kimia? Jadi sehingga nanti kita bisa berbincang-bincang, saling saling bertukar pendapat, saling bertukar wawasan ya. Ini sebelumnya perkenalan dulu lah, walaupun ini di dalam kelas biasanya kan sering ketemu, tapi semenjak kuliah daring ya, jarang sekali ketemu ya, jadi online. Mungkin yang pertama itu Mbak Kamel ya. Ayo, halo Mbak Kamel. Selamat malam. Selamat malam Pak Sofib. Oke, di mana ini? Di rumah atau di rumah Pak? Oh, di rumah ya. Sudah jarang sekali ke Semarang ya. Sudah sebulan sekali sih Pak, biasanya ke Semarang. Oh. Asalkan jangan lupa ya dengan Semarang nanti. Ya, Pak. Ya. Oke, Mbak Kamel. Semester berapa Mbak Kamel? Sekarang semester 6 menuju semester 7 ya Pak, karena kemarin baru saja UAS, jadi udah mau ke semester 7 gitu. Mau semester 7 Mbak doain nanti tepat sesuai tepat waktu ya lulusnya ya. Amin, amin. Ini ya semuanya. Jadi jangan sampai dengan kondisi seperti ini karena pandemi jadi semangat belajarnya itu menurun ya. Tetap optimis, tapi ingat dengan kondisi pandemi seperti ini jangan istilahnya buat hal-hal yang lain. Biasanya kan wah nggak kuliah mendingan main ya. Jadi yang prioritasnya asalnya kuliah jadi lalai nanti ya. Jadi nggak tepat waktu ya. Oke, Mbak Kamel semester 7 asal Pekalongan ya Mbak ya? Iya, asal Pekalongan. Pekalongan berarti. Kemudian selanjutnya Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka, di mana ini? Halo Pak. Rumah, Kembang. Oh, sibuk apa Mbak di Rembang Mbak? Enggak sibuk apa-apa sih Pak. Enggak nyibuk, lah ini bahaya. Jangan sampai lupa loh itu tugas-tugas kuliahnya loh ya. Tak ingatkan. Semester 7 juga ya Mbak Rizka ini ya. Jalan semester 7 dengan Pak. Mbak Kamel, kemudian selanjutnya Mbak Saat, ya Mbak Saat. Ya Pak. Halo semua teman-teman sama Pak Sofib. Salam. Satu angkatan ya ini di Kendal Mbak ini Mbak. Iya di Boja Pak ini Pak. Di Boja ya. Dingin kalau malam ini. Dingin banget Pak. Tapi di tempat saya itu biasanya panas, sekarang ya kalau malam dingin. Nggak tahu lebih fenomenanya lagi pancaroba ini ya. Mungkin mau menuju musim kemarau. Saat dingin ya. Semester 7 juga ya Mbak ya?
Iya, insya Allah semester 7 besok, Pak. Cepet banget, Pak, rasanya. Kalau Mbak Kamel masih panas sana. Kalau malam Gimana Pak? Masih masih di panas ya. Pekalongan panas. Sama kayak Semarang Pak, 11-12. Sama. Berarti Rembang sama kayak Bocah ya. Sama. Benar. Dingin. Tapi jangan CS-CSan mentang-mentang di Rembang sama di Boja di sekarang CS ya. Tapi tidak apa-apa, Kamel sama saya juga CS panas posisinya. Semarang Iya, sama Pak. Rembang ya. Oke, Mbak Kamel ini sebagai ketua HMTK ya Mbak ya. Iya, betul Pak. Kira-kira HMTK sekarang kan kondisinya lagi misalnya offline ya, jarang ketemu. Kemudian biasanya dulu itu kumpul-kumpul, terus gibaan, yang belum punya pacar bisa lirik-lirikan. Terus sekarang itu wah dengan kondisi seperti ini, kegiatannya apa Mbak untuk saat ini di masa pandemi ini Mbak untuk HMTK Mbak? Di HMTK ini kalau biasanya kan tiap bulan itu ada rapat rutinan Pak. Nah itu kita kalau situasi memungkinkan ya kita bisa rapat secara offline, tapi kalau tidak memungkinkan seperti sekarang kan COVID lagi naik-naiknya tuh, lah kita biasanya itu rapat online gitu Pak, rapat online via Zoom gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang kita buat juga rata-rata ya online seperti kemarin kayak promosi dengan dengan prodi, terus juga kemarin ada studi banding ke himpunan lain, itu seperti itu sih Pak. Kangen nggak Mbak sama teman-teman kalau tatap muka gitu, pengen misalkan Mbak Kamel, Mbak Rizka pengen jiwit Mbak Kamel gitu, biasanya kan kalau ketemu mesti dijiwitin. Nah, itu jangan ditanya, Mbak, kangen banget Kak. Kangen banget Pak. Berarti kegiatan untuk yang istilahnya yang sifatnya kayak event-event dari HMTK sekarang online ya Mbak ya? Iya, dialihkan ke online Pak. Dialihkan ke online ya. Yang penting tetap apa itu komunikasi, terus marah-marahan ya perlu. Kalau nggak marah itu biasanya nggak cinta ya sama anggota HMTK ya. Yang terlalu mencolok kan Mbak Rizka kalau marah ya. Iya Pak, Rizka itu. Keren banget gitu ya Pak. Apalagi misalkan sama yang nggak mau bayar iuran MTK, lah itu galak banget itu ya. Iya Pak. Singanya HMTK gitu ya Pak aku. Tapi teman-temannya pada rajin bayar ya Mbak ya? Rajin ya, Pak. Alhamdulillah. Lah kedepannya ini HMTK mau rencana ada kegiatan apa ini Mbak Kamel? Rencana ini nanti yang terdekat akan diadakan webinar Pak. Webinar online ya, via Zoom gitu. Pesertanya Mbak Kamel? Untuk pesertanya itu rencana kan webinar ke teknik kimiaan, jadi mungkin sasarannya kita ke ini Pak, ke mahasiswa teknik kimia, baik dari UNTAD sendiri maupun dari umum begitu Pak. Mudah-mudahan kemarin kan sudah berhasil ya webinar ya yang diadakan HMTK ya. Alhamdulillah sangat antusias. Jadi ini series kedua ya. Rencananya mudah-mudahan bisa terlaksana baik seperti yang pertama kemarin, syukur-syukur nanti tambah sukses lagi ya gitu ya. Iya Pak.
Amin. Selama di pengurus HMTK, Mbak Kamel itu kan ada berapa macam pengurus ya Mbak ya? Ada seksi ini, seksi bendahara, kesekretariatan. Bagaimana sih Mbak kok bisa kompak, cari trik dan strateginya bagaimana Mbak supaya HMTK ini kok pinter banget Mbak Kamel merangkul semua walaupun kondisinya pandemik seperti ini? Sebenarnya kunci utamanya itu komunikasi sih Pak. Komunikasi tetap kita jaga, terus juga kita saling bantu-membantu, kayak misal adik tingkat dengan kakak tingkat kesulitan apa, itu biasanya dari adik tingkat tanya ke kita pun dari sebagai kakak tingkat tidak sungkan untuk membantu mereka gitu Pak. Jadi sering komunikasi aja gitu sih. Biasanya dalam hal apa itu Mbak? Contohnya tugas atau? Tugas biasanya Pak. Dalam hal tugas ya, sharing-sharing tugas gitu. Kalau misalkan dalam hal, Mbak, ada nggak aku tolong carikan pacar, saya belum punya pacar. Biasanya kan di organisasi itu kan orangnya banyak. Ada nggak misalkan orang-orang yang seperti itu? Sejauh ini belum ada sih Pak, sejauh ini. Tapi nggak tahu nanti. Gitu ya. Berarti sangat bagus ya dalam kondisi seperti ini kita tetap survive, kegiatan terus jalan, kemudian merangkul pengurus-pengurus ya. Jadi tetap kompak ya. Tapi ada perselisihan nggak Mbak, misalkan antara anggota pengurus itu, saya marah dengan pengurus yang itu misalkan bagian perlengkapan atau bagian danus atau bagian ada perselisihan nggak Mbak ya? Perselisihan dalam organisasi itu biasa gitu Pak, tergantung kita menyikapinya profesional atau tidaknya gitu. Ada kasus Mbak? Kasusnya seperti apa misalkan contohnya? Biasanya kan Mbak Kamel sebagai ketua itu kan, waduh, bisa menerawang semua anggotanya ya gitu. Ini yang lagi misalkan Mbak Rizka lagi sedang putus cinta, sedang marah dengan pengurus itu ya. Pendekatannya seperti apa Mbak biasanya sebagai ketua Mbak? Tanya sih Pak, lebih ke tanya. Terus kira-kira ada masalah apa? Kok bisa kinerjanya menurun atau gimana gitu sih Pak? Lebih ke tanya gitu. Pendekatan secara persuasif ya Mbak ya? Iya, secara personalnya gitu Pak. Itu salah satu strategi biar tetap menjaga kekompakan. Iya. Nah, ini kan Mbak Kamel sebagai ketua nih, ya, biasanya ketua kan ada istilahnya bawahan atau pengurus-pengurus. Biasanya kan ada pengurus nih yang nggak suka sama kalian, kan kadang ada juga tentang kebijakan, tentang apa. Ya. Mungkin ini saya tanya ini, yang sebagai pengurusnya ini, hal yang paling berkesan dan hal yang paling saudara tidak sukai apa ini Mbak Rizka? Atau Mbak saat ini tentang ini loh tipikal kepemimpinan Mbak Kamel. Jangan malu, nggak bakalan dikasih nilai. Gak apa-apa. Apa Mbak Rizka? Kalau saya ini dulu ya Pak ya, maaf. Karena mungkin saya itu kan wakilnya Amel, jadi tahu kinerjanya dia gitu ya. Amel itu tipikal orang yang mau tahu, jadi nggak semuanya saklek dia jalani semua. Jadi dia tuh kayak sharing ke pengurus yang lainnya dulu sebelum mengambil keputusan seperti itu. Jangan nangis loh Mbak Kamel. Enggak enggak. Ya, jadi orangnya tuh dia teratur juga sih Pak, termasuknya teratur, terarah gitu. Yang penting keputusan yang diambil itu nggak cuma dari satu orang, tapi dari pengurus yang lainnya. Itu sih yang paling penting, yang paling bagus dari dia. Itu sih menurut saya. Terima kasih Saat. Jangan disogok ini Mbak. Saat antara ketua sama wakil biasanya kan kompak ya. Ya ini Mbak Rizka ini yang pasti jujur ini Mbak Rizka. Kalau saya sendiri tuh gini Pak, kalau
Amel tuh orangnya mau membantu anggotanya. Jadi kalau misalnya saya kan dari Danus sendiri, Pak. Jadi kalau anggota saya dan anggota saya nggak bisa kayak mengambil pesanan teman-teman gitu, dia mau membantu, dia tanya juga Danus itu ada apa kendala tidak, kayak gitu aja sih, Pak. Sifat leadership-nya nampak banget ya Mbak Rizka ya? Iya, Pak. Iya. Abuannya tertatih-tatih, dia seorang pemimpin langsung terjun ikut membantu ya. Iya, Pak. Salut. Itu yang baik. Hal jeleknya Mbak Rizka, aku nggak tanya sama Mbak Saat ini. Karena kan selama ini daring ya Pak, jadi belum tahu juga kayak apa selama memimpin itu kurangnya apa gitu, belum nampak sih. Berarti nampaknya pada waktu tatap muka ya? Nggak tahu Pak, kalau misalnya apa menyangkut himpunan gitu belum ada sih Pak, kayak lebih ke leadership-nya bagus sih. Baik-baik semua ini. Nggak ada jeleknya ini soal leadership-nya ini, ya kan gitu kan? Alhamdulillah kalau gitu. Berarti 2 periode setuju ini antara Mbak Rizka sama Saat ini tentang Kamel sebagai ketua HMTK. Wah. Ya. Terima kasih Pak. Amelnya. Kalau Amel 2 periode, kita juga 2 periode ya nggak Oh, gitu. Iya. Nggak apa-apa Pak, saya 2 periode, tapi yang lain juga 2 periode. Selamat juga, mantap. Orang organisatoris kalau bahasanya seperti itu. Dia itu apa ya, muncul background-nya. Jadi dia itu di saat satu lulus semua, nggak lulus semua kan gitu. Perjuangan. Di bawah Pak. Harus lulus sama. Embrio pemimpin yang baru. Nah, ini tugasnya Mbak Kamel dan rekan-rekan semuanya. Bagaimana minimal bisa menjaga kekompakan kan gitu kan. Nah, syukur-syukur nanti ditingkatkan lagi. Periode ini HMTK ini kurang misalkan udah baik, tapi bagaimana dibaikkan lagi ya. Itu nanti tinggal tugasnya Mbak Kamel ini ya. Ya Pak. Saya dari tadi kok enggak pemimpinnya itu kok baik semua, yang buruk kok memang nggak ada ya. Salut berarti ya. Perfect berarti ya. Perfect berarti ya. Tadi dalam kuliahnya kan kuliah online ya, kuliah online. Jadi kendalanya itu kadang kita itu tidak bisa tatap muka dengan dosen. Nah, kemudian solusinya apa tadi? Oh, kita tanya-tanya sama teman kan gitu. Jadi kerja kelompoknya lebih intensif ya. Iya Pak. Iya Pak. Bukan yang kerja satu yang lain sama loh, bukan loh, tapi dititik beratkan kepada teamwork ya. Tadi kok dari tadi Mbak Saat itu kedip-kedip, jadi saya agak curiga ini tentang teamwork tadi loh. Pak, itu Pak, lampu Pak, silau. Enggak ya. Yang merasa tertawa itu biasanya tertawa bohong gitu.
nanti organisasi HMTK ya. Kalau kumpul-kumpul sekarang itu dibatasi ya, tidak boleh kan itu. Ya, ini kan kendala kulonnya sendiri sama dosen-dosen pengampunya bagaimana, Mbak? Cara mengajarnya, gaya style mengajar masing-masing dosen ini kan punya background ya, background sendiri-sendiri ya, punya karakter-karakter sendiri ya. Kesan-kesan dosen terhadap cara strategi untuk mengajar itu bagaimana, Mbak? Menurut Mbak Saat, bagaimana Mbak Saat? Yo. Kalau dari dosennya sendiri itu apa ya Pak? Mungkin lebih ke penjelasannya lebih langsung ke intinya dari pelajaran itu. Kan beberapa ada ya yang apa? Harus melewati proses dulu, kayak kita harus mengelilingi sebuah materi itu baru ke inti materi. Itu juga bagus memang karena kita harus yang namanya eksplorasi, ya benar juga itu. Cuman kalau untuk menjawab pertanyaan yang harus to the point, nah itu tuh kita harus mencari lagi. Jadi mungkin dari dosen itu memberikan yang inti terlebih dahulu, baru yang aplikasi dari inti tersebut, seperti itu Pak. Terus mungkin kalau kendala yang lain itu lebih ke ini ya Pak, jaringan. Soalnya memang kalau kita di desa itu pasti tentunya kalau hujan, mati lampu, itu nggak bisa dihindari soal sinyal Pak. Beneran itu sangat, wah, oh my god, ini lagi kuliah langsung mapet gitu, langsung mati Pak. Beneran. Kalau saya gitu Pak. Berarti sinyal lebih urgent daripada teman ya, dalam kondisi perkuliahan seperti ini ya. Iya Pak, benar Pak, benar. Terus apa? Gimana Pak? Lebih aplikatif ya, simple untuk perluasan materinya, nanti bisa misalkan searching, jadi apa ya istilahnya, bisa menambah ilmu baru, jadi pokok-pokoknya saja yang disampaikan ya. Berarti tidak ada kendala itu, cuma tadi kuncinya kendala itu ya, mati lampu sama sinyalnya hilang. Tetap jalan ya berarti. Orang mendung aja mobilnya loh Pak. Di sinyal pasti seperti ini. Di masa kondisi seperti ini, kalau ada yang jual sinyal pasti laku besar ini, laku banyak ini, banyak yang cari. Ya. Di desa langsung laku banget Pak. Untung banyak Pak. Bener banget itu, pasti laku. Kalau Mbak Saat ya tadi ya, di pelosok misalkan, nggak sulit. Lumayan. Mbak Rizka sendiri bagaimana Mbak tentang teknik strategi dosen mengajar dengan kondisi pandemi seperti ini Mbak? Ada kesan-kesannya bagaimana? Oh, apa ya Pak? Kayak susah gitu loh Pak, memahami. Jadi gimana ya Pak? Kadang kan kalau misalnya tatap muka itu bisa dijelaskan materi ini soal ini, kayak langsung dijelasin soal ini itu menggunakan rumus ini gitu. Tapi kalau misalnya secara online tuh nggak bisa seperti tatap muka gitu loh Pak. Jadi itu jarang masih bingung kalau misalnya jawab soal ini itu pakainya rumus yang mana ya, kayak gitu, harus buka-buka lagi gitu. Solusinya bagaimana Mbak Rizka? Selama ini yang saudara alami, ayo. Lebih suka. Amel ini ketawa terus mesti punya jawaban ini. Gimana Mbak Rizka, kan tadi
kadang dosen cara mengajarnya itu misalkan ada yang belum paham, belum bisa diterima, kan susah, kan gitu kan. Biasanya tindakan selanjutnya seperti apa Mbak Rizka untuk apa ini supaya tetap bisa mengikuti materi dan paham itu bagaimana? Mungkin menghubungi dosen secara pribadi dulu ya Pak, menanyakan kelanjutan soal ini tuh seperti apa sih Pak, gitu aja. Terus kalau misalnya nanti teman-teman juga belum paham, nanti kita share di grup itu Pak. Tapi nggak tanya sama Mbak Kamel ya? Tanya dulu Pak, tanya ke teman-teman dulu kalau misalnya kalau mentok, ya. Mbak Rizka suruh hubungi dosen yang bersangkutan. Iya. Curang Mbak Kamel berarti ini sama Mbak Sat. Oke, tapi dengan apa ya faktor-faktor seperti itu, kendala-kendala seperti itu, tapi kan finishnya tetap bisa memahami ya. Nah, seperti itu. Kadang kita itu apa ya perkuliahan anak kuliah mahasiswa dengan SMA itu kan sangat beda banget ya. Jadi kalau dulu SMA itu kan memang kita dikasih asupan makanan terus sama gurunya kan gitu kan. Kita harus istilahnya mandiri ya, mandiri, bisa mencari sendiri kan gitu kan. Bagaimana kita tetap bisa mengikuti mata kuliah dan pelajaran-pelajaran yang ada yang sudah disampaikan oleh dosen kan gitu ya. Ini saya ada panggilan ini, sebentar ya ini, Pak angkat sebentar ya. Iya Pak. Iya Pak. Angkat ini. Oke, selanjutnya itu ya, tadi ya, yang penting, apalagi seorang organisasi ya Mbak ya, pengurus, gampang golek contohan, istilahnya kan cara berpikir seperti itu ya. Itu tinggal lebih mudah, tapi kan intinya itu kan itu tadi yang disampaikan Mbak Rizka. Oh ada apa kalau bahasa Jawanya itu jeluntrungannya itu asal usulnya dari seperti ini kan gitu ya. Nah ini ada telepon lagi, bentar. Ya. Buku sampai Pak. Bayinya minta ganti popok. Resiko jadi kayak tadi, jadi bapak keluarga di samping bertanggung jawab di kampus juga bertanggung jawab di rumah kan gitu. Iya Pak. Bapak rumah tangga. Nah ini untuk matanya ini saat Iya Pak. iya kan ini kan dari online ya, biasanya kalau di teknik kimia itu kan kalau nggak ada praktikum itu nggak afdol kan itu kan itu. Apalagi teknik ya, teknik yang asiknya itu kan di praktikumnya. Apalagi kalau sudah penelitian itu kan hampir tiap hari itu kan pasti
bau-bau lab terus gitu kan, dari pagi sampai sore, bau-bau asam ya. Dengan kondisi pandemi seperti ini, bagaimana Mbak? Kalau saya memang sangat sangat menyayangkan ya Pak kalau tidak ada praktikum itu seperti itu. Jadi karena praktikum sendiri itu memang aplikasi dari hal-hal yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kita kan udah belajar yang namanya menghitung heat exchanger, menghitung apa waktu aliran atau apa seperti itu. Jadi mungkin kita lebih ke aplikatifnya dengan praktikum itu. Dengan tertundanya praktikum kali ini jadi kayak kurang gimana ya, kurang pas gitu ya Pak. Kayak kurang kurang apa ya yang harusnya ada makan nasi ada lauknya hilang lah itu. Praktikum tuh kayak lauk yang nggak bisa dipisahin dari pembelajaran di teknik kimia itu sendiri. Itu sih. Terus asiknya praktikum tuh kita tahu ada kesalahan nih di praktikum kita. Jadi kita tahu caranya mengatasinya gimana. Praktikum kan tentunya kita ketemu teman-teman dan itu Itu. ajang yang namanya kita reuni lagi gitu lah kalau apa kuliah offline itu tuh kalau praktik aja. Sejauh ini loh Pak ya. Ajang buat ngunyang-ngunyang ya kalau ketemu temennya ya. Oh, iya. Apalagi kalau ada mahasiswa yang lucu terus dia itu gemesi jahat sama kita atau bagaimana pengen kita ya pengen jewer Rizka, Pak. Rizka Pak. Ya Rizka. Kok aku lagi? Kalau di teknik kimia itu ada beberapa macam praktikum ya Mbak ya. Ini kan sudah semester 7 ya. Semester 7. Iya. Sudah semester 7 berarti itu kan ada beberapa praktikum ya Mbak ya. Iya, Di Pak. semester 1 itu apa ya dulu itu? Kimia dasar ya Mbak ya? Iya, Iya, Pak. praktikum kimia Kimia dasar. dasar, Kimia kemudian dasar 1. satu ya. Iya. Isinya itu kayak dulu asidi alkalimetri, permanganometri ya. Iya. Iodimetri, kan? Analisa kadar kadar kandungan anion kation ya dalam air limbah itu ya. Iya, Pak. Seperti itu ya. Dulu itu ada anak yang mungkin di SMA-nya dulu itu nggak pernah praktikum tentang kimia analisa ya. Kimia analisa di kimia dasar kimia 1 itu kan analisa ya. Jadi itu kan identifikasinya itu kan pakai buret ya. Buret ya dari jernih menjadi merah muda. Dia itu malah kaget itu loh kok bisa jadi merah ya. Kan unik ya praktikumnya. Rizka juga kayaknya dulu seperti itu ya Mbak Rizka ya. Iya Pak. Kayak masih kebetulan. Iya. Ya kan? Iya Pak, karena dulu SMK juga nggak ada kayak gitu. Jadi asik ya Mbak Rizka ya. Dulu tempatnya itu Mbak Rizka masih ini asiknya air warnanya cairan warnanya itu bening kok menjadi merah muda. Gimana Pak ya? Gitu ya. Nggak ada perubahan warna gitu. Warnanya. Sulap ya, Kak? Sulapan ya, Kak. Hal-hal goib itu katanya. Itu bisa buat sulapan di desa itu Mbak Rizka. Saya punya cairan seperti ini nanti saya bisa dengan ilmu saya bisa merubah jadi semula bening menjadi merah muda. Apalagi di orang tua Mbak Rizka misalkan, waduh kok bisa ya? Ya Pak, di sini itu Pak, kimia jarang ada yang minat gitu. Jadi kalau misalnya ada perubahan gitu, pasti pada kaget gitu. Kan selama beberapa kan di tekniknya ada banyak praktikum ya. Yang paling berkesan praktikum yang saudara sudah lakukan apa Mbak? Praktikum. Kalau dari saya dulu tuh praktikum ini sih Pak, praktikum apa?
bioproses. Kan kita buat nata de coco. Ya, kita buat nata de coco, terus habis itu pas udah jadi, kita makan sendiri nata de coco-nya, Pak. Dikasih ini, dibikin agar-agar. Berarti membuat nata de coco, sudah jadi produk nata de coco, dimakan sendiri ya? Iya, dimakan sendiri, Pak. Lumayan, Pak. Makan pokoknya. Itu sih yang paling juga ya, Mbak ya. Iya, Pak. Ilmunya ternyata ilmunya unik juga, bisa produksi nata de coco kan gitu kan. Iya, Pak. Itu apa Mbak Kamel yang di nata de coco, terus apalagi Mbak? Makhluk halus itu bakteri itu kan kecil-kecil itu ya. Iya, Pak. Terus waktu itu juga bikin tape. Terus juga pas udah jadi kan, ya sama kita makan sendiri juga, Pak. Mbak Rizka minta enggak, Mbak Kamel? Oh, Rizka paling banyak, Pak. Doyan kok, Rizka doyan kok. Berarti wajar kalau itu kan perempuan ya, hobinya kan pasti makanan, masak, jadi suka jajan, Pak. Jajan kan itu ya. Cowok tinggal makan aja, nggak tahu prosesnya, tapi pengen nyoba. Iya. Itu tadi kesan-pesan selama praktikum dari semester 1 sampai semester 7 dari Mbak Kamel. Selanjutnya kesan-pesan dari Mbak Rizka bagaimana, Mbak? Kalau saya sih itu ya Pak, pembuatan minyak minyak kelapa. Oh, PCO ya. PCO ya. Kok bisa Mbak? Kesannya bagaimana Mbak dulu itu? Jadi kalau misalnya di sini itu PCO kan masih manual ya Pak. Jadi santan kelapa cuma dipanaskan aja, terus sampai jadi PCO gitu. Kalau misalnya di teknik kimia kan ada pakai getah pepaya, terus pakai ragi. Jadi tuh kita bisa menyumbangkan ilmu kita gitu Pak di sini. Orang tua Mbak Rizka diajarin enggak? Iya Pak, jadi pas aku udah praktikum itu langsung saya kasih tahu cara pembuatan VCO yang lain gitu Pak. Terus orang tuanya gimana Mbak? Bisa ya selain dipanaskan aja tuh pakai getah pepaya aja tuh bisa. Jadi ada cara lain gitu loh Pak. Terus teksturnya, warnanya itu kan juga beda-beda kan Pak. Jadi kita tahu cara pembuatan VCO. Dikonsumsi juga enggak Mbak Rizka? Dikonsumsi juga? Dipakai Pak. Oh. Ya syukurlah bermanfaat ya. Alhamdulillah Pak. Maksudnya Mbak Rizka ini orang tuanya menyekolahkan Mbak Rizka di teknik kimia Untak itu sangat bermanfaat kan gitu kan. Bisa membuat sesuatu gitu loh. Maksudnya Mbak Kamel tadi buat tape, terus buat nata de coco, terus Mbak Rizka ini spesialis membuat VCO kan gitu kan. Apalagi Mbak Rizka selain itu Mbak yang kesannya? Apa ya? Kesannya jelek aja lah. Jangan yang baik. Dari tadi kok yang dibicarakan kok terlalu menyenangkan hatiku istilahnya. Oh itu Pak, Apa? Ini agak geli sih Pak, ini agak geli sih saya. Pas praktikum terakhir itu berarti apa? Praktikum proses ya? Proses. Itu kan ada pembuatan asam sulfat. Aku pada ingat semua ini. Jadi pembuatan asam sulfat itu kan kita butuh yang namanya pipa apa itu? Pipa kaca ya, yang harus dibengkokkan. Pipa reaksi tabung itu, pipa tabung. Nah itu kita itu apa? Muter semaran. Iya, yang apa?
gimana itu toh. Lah Ya, kita ya. tuh apa las yang buat bengkokin itu. Ya, Bengkokin. itu kan di Hari, Pak. gitu ya. 2 hari. Siku gitu. Yang bentuknya sesuai dengan pipanya itu. Kita udah cari 2 hari muter-muter Semarang, daerah sana, Rizka Amel, udah 2 hari, sore, Nggak dapat. siang, pagi, nggak dapet, Nggak Pak. dapat. Dan nggak ada yang dapet itu. Terus ini beli juga, ternyata halo. Oke. Ready, masih stay. Oh, Mbak sinyalnya sudah kembali lagi. Tadi Tadi putus-putus, Pak. lagi pergi, sekarang balik lagi. iya. Gimana tadi Mbak saat karena tadi agak terputus-putus tadi komunikasinya. Ya itu kemarin cari tempat yang buat bengkokin pipa itu udah 2 hari, hampir dari pagi, sore, siang, malam tuh udah dicoba di tempat itu tuh gak ada yang ngelas gitu loh Pak. Terus gelinya lagi ternyata pakai kompor itu bisa, pakai kompor bisa itu loh Pak. Jadi kenapa nggak kemarin gitu? Udah muter-muter Semarang kali, udah berapa yang itu sih geli sih menurut saya cari pipa itu Pak, bengkokin pipa. Tapi perlu ya pada waktu praktikum itu perlu ada banyak sekali perjuangannya. Perjuangannya. Ya Pak, betul. Kalau Mbak saat dulu pada waktu tadi kan Mbak Kamel dia itu bisa buat kata de koko. Ya. Tapi Mbak Rizka spesialis VCO. Dulu Mbak saat buat apa Mbak pada waktu bioproses? Proses itu kan selain mencari bakteri, Waduh, Mencari bakteri. bakteri ya saiki dicari. Waduh, tekniknya banget. selain mencari bakteri, kita kan buat makanan-makanan selain itu apa ya? Ya kan mungkin karena kita seangkatan jadi sama ya Pak prosesnya. Yaitu nata de coco iya, terus VCO iya, apalagi. Oh, ini aku ceritain Fermentasi. pengalaman ini juga fermentasi yang VCO-nya yang kita buat kan aku kelompokan sama Rizka Pak. Itu. Lah kan kita cari getah apa? Jamu pepaya ya Kak? Iya. Nah, itu inget lari kita gimana itu loh sampai jatuh juga itu loh cari pepayanya Pak. Oh, Jadi tuh dulu ya pada waktu Iya, Pak. Mbak saat itu kecelakaan itu ya cari daun pepaya itu. Iya cari Oh. pepayanya pernah kejatuhan. Oh iya. Oh, tak kira dulu kan Mbak saat kecelakaan itu sangat Tuh perjuangan untuk mencari daun pepaya itu ya. Ada cerita tersendiri Pak jadinya. Ya enggak apa itu nanti sampai keluarga anak cucu kadang diceritain perjuangan hal-hal dulu itu loh semasa saya kuliah seperti ini kecelakaan di apa itu gara-gara mencari daun pepaya buat praktikum ini jadi itu bisa buat cerita untuk anak cucu nantinya. Iya Pak. Selain itu apa Mbak saat lagi? apa ya Pak? Itu sih Pak, Mas itu sih jauh ini. Sekarang apa ya istilahnya ini kan berarti nanti praktikum OTK kayak gitu kan nanti terus penelitian biasanya kan ada penelitian. Nah ini
Mbak Kamel ini kayaknya penelitiannya sudah ini dikonversi nih karena dulu ikut PKM ya Mbak Kamel ya. Iya Pak, benar. Lolos PKM, jadi dia itu nggak penelitian. Nah, Mbak Rizka ini penelitiannya ini tinggal penelitian nanti ini. Topiknya apa ini Mbak? COVID ini Pak. Membuat video lagi. Enggak, itu Pak, apa pembuatan apa bioetanol. Oh, alkohol ya. Dari apa itu Mbak? Dari kulit nanas Pak. Oh, nanti fermentasi itu ya. Pakainya fermentasi. Yeah. Tapi jangan nanti kalau sudah dapat produk bioetanolnya jangan apa ya? Jangan diminum salah ya, Pak. gunakan. Jangan diminum. Jadi teknik kimia nanti bisa produksi bioetanol kemudian langsung apa itu ekonominya keluar ini. Bagaimana saya bisa menjual dan mendapatkan untung yang banyak ini? Jadi lumayan ya. Cuan Pak. Cuan ya. Cuan ya. Dapat cuan. Dapat limpasan. Sambil menyelam minum air itu. Ada yang ditanyakan lagi enggak ini tentang teknik kimia itu? Ini saya sebelum nanti kan kita tutup ya, nanti ya Mbak ya, bentar lagi ya. Ini saya mau satu persatu lah mau pengen tahu teknik kimia itu seperti apa. 2 menit aja atau ya 2 menit atau enggak boleh lebih, sedikit-sedikit aja. Kalau banyak nanti kan saya khawatirnya kayak tadi, pasti banyak baiknya terus. Ayo mulai dari Mbak Rizka, Mbak. Pandangan tentang teknik kimia itu apa sih, Mbak? Apa ya, Pak? Dulu kan kayak itu ya, apa pengolahan migas dari SMK pengolahan migas. Terus kalau masuk di teknik kimia mikirnya kan kayak apa? Mungkin bisa ya untuk pelajarannya ke migasnya, ternyata enggak sih, kita beda juga. Lebih ke kayak mulai awal lagi untuk apa tentang kimia, mengenal kimia dari awal sekali Pak. Bener-bener dulu di SMK itu nggak ada kayak kimia dasar, kimia dasar ada, cuman kalau misalnya kayak kimia organik atau kimia yang lain tuh nggak ada Pak, cuma bener-bener dasarnya aja. Jadi kita saya sendiri tuh kayak mengenal kimia baru-baru banget, kayak baru bener-bener mengulang dari awal gitu Pak. Tapi nggak kepaksa sama orang tua ya Mbak Rizka ya? Kamu harus masuk jurusan teknik kimia. Pak. Nah, dari hati ya? Alhamdulillah pilihan sendiri Pak. Pilihan sendiri. Bagus. Pilihan sendiri. Oke, bagus. Terus Kamal gimana Mbak pandangan tentang teknik kimia Mbak selama yang sudah dijalankan selama ini sampai semester 7 ini? Dari saya itu awalnya kalau teknik kimia itu ya kayak melulu tentang kimia aja gitu Pak, kayak mempelajari tentang apa namanya proton, neutron, terus elektron gitu-gitu ya. Terus ternyata pas udah dipelajari, ternyata kimia nggak sesimpel itu. Ternyata kimia sangat luas dan kita sebagai teknik kimia itu kita sebagai insinyurnya, jadi kita yang merancang pabrik kimia itu seperti apa, gimana formulasi yang bagus untuk membuat suatu produk itu bagaimana gitu Pak.
Mbak sinyalnya tadi pergi, sekarang balik lagi nih. Ya Pak, gimana Pak? Yuk kita ulangi lagi Mbak Kamel lagi, pandangan tentang teknik kimia itu yang kan sebelumnya SMA nih ya, kan nggak tahu kimia yang selama yang diajarkan di SMA seperti itu, yang masuk di teknik kimia Unpad ternyata materi-materi dan perkuliahannya seperti ini. Nah, ya Pak, jadi awalnya itu saya pikir kayak teknik kimia tuh melulu tentang yaitu apa kation, anion, gitu-gitu, elektron-elektron gitu Pak. Ternyata setelah saya masuk di perkuliahan itu tidak sesimpel itu. Ternyata teknik kimia itu luas. Terus kita di teknik kimia itu kita belajar di mana kita bisa merancang suatu pabrik kimia, gimana kita bisa membuat formula yang tepat buat membuat suatu produk yang baik dan berkualitas gitu Pak. Jadi kita lebih ke perancangannya, ke insinyurnya gitu Pak. Sempat kaget nggak Mbak Kamel? Iya sempat kaget sih. Shock gitu, shock atau gimana gitu? Seperti ini ya. Ini Pak, kaget itu pas ngelihat tugas akhirnya kakak tingkat itu. Kan ada flowsheet ya, flowsheet yang gede banget itu. Wow, ngelihatnya udah, ya ampun. Iya, gerancang pabrik. Gitu ya. Itu tahu apa itu tugas akhirnya kakak kelas itu Mbak Kamel di semester berapa ya Mbak ya? Kayaknya waktu maba itu udah pernah melihat gitu Pak. Pas semester 1 itu udah pernah ngeliat, jadi langsung wah ternyata pusing gitu. Tapi nggak ya Mbak ya, istilahnya hanya sebentar saja shocknya ya. Iya. Ketika kita mengikuti perkuliahan di semester 1, semester 2 sampai sekarang, yang semula itu shock jadi asik ya. Iya, udah lumayan menyesuaikan Pak, enjoy. Enjoy gitu. Ya, enjoy ya Mbak ya. Iya Pak. Ada masalah lewat. Iya Pak. Oke, bagus sekali tadi yang disampaikan Mbak Kamel tentang pandangan teknik kimia. Ya, sekarang Mbak gimana Mbak tentang teknik kimia dari asal masuk di semester 1 sampai sekarang semester 7 mau lulus, hal-hal yang berkesan apa ya yang dalam yang sudah dijalankan selama ini? Kalau dari saya sendiri kan kebetulan saya dari SMK Kimia Industri ya Pak. Jadi mungkin untuk semester 1, 2 itu mungkin pembelajaran yang dilakukan tuh hampir sama dengan waktu di SMK. Jadi mungkin dasar-dasar dari kimia gitu masih bisa mengikuti. Nah, masuk di semester 3, selain ada praktikum bioproses tadi, itu ada mata kuliah yang memang langsung menjurus ke yang tadi Amel sebutin kayak flowsheet, perancangan pabrik. Nah, itu lebih apa ya? Lebih berpikir ke depan, aku mau ngapain ya besok jadinya gitu loh Pak. Memang kita aja kimia aja gitu, ternyata emang aplikatifnya lebih kompleks dan lebih banyak gitu. Itu sih Pak. Halo, Mbak sinyalnya hilang lagi kayaknya ya. Udah balik Pak. Oh, udah balik ya. Gimana tadi Mbak? Saat tadi kayaknya kok putus sih Mbak, sinyalnya pergi. Oh, itu kalau mungkin kan karena saya dari kimia industri, jadi mungkin untuk semester 1, 2 itu masih kimianya kimia dasar, masih kimia analisa, terus apa gitu. Nah, mulai masuk semester 3 itu selain ada praktikum bioproses yang memang kita mencari bakteri dan sebagainya, kita mulai diajarin di mata kuliah yang
ke perancangan pabrik seperti Amel tadi yang dibilang perhitungannya udah diperkenalkan seperti itu loh Pak. Jadi kita harus mikir kita kedepannya mau ngapain. Jadi kayak harus berpikir satu langkah ke depan gitu. Lebih kayak ya kayak gitulah pokoknya. Jadi lebih apa ya? Mungkin lebih berpikir lagi dan lebih rajin lagi terutama itu. Ya, jadi intinya gini ya, dengan kondisi daring ini terutama kita itu sepaham ya, setujuan, mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, dengan pandemi COVID ya 19 seperti ini cepat berlalu dan kita bisa istilahnya bisa ketemu lagi tatap muka, biar ini cewek-cewek yang biasanya kan makan bareng di kantin terus ngapain itu kan bisa itu loh, apalagi yang sedang pengen dekatin cowoknya mungkin gitu kan bisa curhat ya. Jangan tertawa, kalau yang tertawa itu biasanya itu yang pelakunya itu. Semua, Pak. Ketawa semua kok. Saya dulu ya seperti itu, sama seperti saudara pada waktu dulu saya kuliah. Jadi rasa itu tetap ada gitu ya. Semoga cepat berlalu penyakitnya, kita bisa tatap muka ya. Jadi walaupun kondisi daring seperti ini tetap apa ya, semaksimal mungkin tetap belajar ya, tugas-tugas dari kampus tetap kita buat sesuai dengan batas waktunya, kemudian bisa lulus 8 semester kan gitu ya. Amin. Amin. Ada lagi enggak yang perlu ditanyakan selain itu? Pengen apa? Ada lagi enggak? Mbak Kamel, Mbak Rizka sama Mbak Saat? Kangen sama dosennya Pak Prof Step apa? Lebih ke suasana ketemu dosen aja sih Pak, bener. Iya ya. Minta sharing sama dosen lah kayak gitu sih, lebih ke itu. Kalau saya Suasana kelasnya Pak paling ini. ya bener. Suasana kelasnya saudara dulu rame. Iya. Apalagi misalkan kalau UAS atau hujan itu ulangan gitu pasti pagi-pagi cari posisi tempat duduk yang strategis, kanan bisa Rebutan Pak. nengok, kiri bisa nengok. Rebutan. Atau kalau enggak itu orang mahasiswa yang pinter itu dikasih tempat duduk sudah dipersiapkan temannya, kamu duduk sini aja, strategis ya. Ada enggak? Dulu pasti ada sesuatu. Misalkan nih, Mbak Saat nih pinter nih, Mbak Saat, dia Mbak Saat pada waktu ujian itu datangnya belakangan, gitu ya. Nah, mungkin Mbak Rizka ini terlalu pagi misalkan daripada Mbak Saat ini. Lah Mbak Saat itu kasih tempat duduk, Mbak Saat. Ini loh, kasih tempat duduk Rizka ini loh, lebih dekat ya, lebih enak nanti. Bisa kerjasama ya, nggak boleh kan gitu. Ada ya mesti zaman dulu ya. Soalnya dulu ya banyak itu yang saya lihat teman-teman saya itu. Taktik Pak itu Pak. Ya ada lagi Mbak, kalau enggak kan ya udah 1 jam ya. Iya Pak, nggak kerasa udah 1 jam. Ketawa-ketawa 1 jam Pak. Iya. Nah, masih pengen kangen-kangenan. Kalau ngobrol tuh nggak kerasa Pak, lama pun. 1 jam aja masih nggak kerasa ya. Saking pengen kangennya ya, belum ya. Ada lagi yang ditanyakan Mbak Rizka, mumpung ada Mbak Kamel sama Mbak Saat ini.
biar kangennya sedikit terobati. Ada Mbak Rizka yang mau ditanyakan. Ini loh temanmu Mbak Saat sama Mbak Kamel supaya tadi kan katanya kangen ini. Aduh, pribadi aja Pak kalau itu nanti. Ada yang mau tanya lagi enggak Mbak Kamel nih? Udah sih Pak, sepertinya cukup. Mbak Rizka enggak patah hati ya Mbak ya? Ditinggal Mbak Kamel sama Mbak Saat ya? Enggak, Pak. Gemesi kali. Yang gemesi itu Mbak Rizkanya apa Mbak Saatnya? Pak. Rizkanya, Pak. Kangen nih, Pak. Iya, karena dia sebagai bendahara. Biasanya kalau sebagai bendahara itu tadi tujuannya tukang tagih yang belum bayar kas ini siapa ini masih galak dia. Itu paling kangen Pak, nagih kas di kelas gitu. Mbak Kamel, Mbak Saat, Mbak Rizka. Ya, Pak, gimana? Mungkin bincang-bincang kita ya diakhiri ya. Jangan sedih, tetap semangat, senyum tetap terpancar ya. Ya, mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu, kemudian kondisi pandemik seperti ini cepat berlalu, bisa kumpul-kumpul sama teman-teman, bisa kumpul-kumpul sama pengurus. Amin. Ya. Amin, Pak. Apalagi yang paling jahil, ada cowok yang paling jahil, kadang itu kita merasa sedih, tapi kalau berjauhan seperti ini kadang rasa kangennya itu ada kan gitu kan. Iya. Misalkan ini Mbak Rizka ini sama Dewa misalkan, dia itu kan greget, tapi saat kondisi jauhan seperti ini kapan dia bisa ketemu sama Dewa lagi, bisa tatap muka, bisa guyonan. Saya Mbak Kamel ya, saya akhiri ya. Cukup Iya, ya Mbak ya. Iya. Mbak Rizka, Mbak Saat, selamat malam, selamat istirahat, tetap semangat ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, foto screenshot yuk. Foto screenshot. Oke. Yuk, jempolnya. Bentar, Pak. Direkod yuk, jempolnya yuk. Nanti closing. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, bye. Selamat istirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam buat keluarga. Iya.